Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, kita ketahui kemarin terjadi unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR MPR RI. Massa menuntut agar RUU haluan ideologi Pancasila ini dibatalkan. Meskipun beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa Menko Polhukam menyebutkan bahwa undang-undang ini akan ditunda. Tetapi bukan ditunda yang diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Lantas pemirsa, sebetulnya dengan adanya undang-undang ini, kalaupun nanti jadi undang-undang ataupun kalaupun nanti tidak jadi undang-undang, apakah undang-undang ini kira-kira betul-betul akan memperkuat Pancasila atau justru sebaliknya akan memperlemah Pancasila? Malam hari ini kami akan membahas itu pemirsa dengan tema RUU HIP, menguatkan atau melemahkan Pancasila. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Saya perkenalkan saja siapa narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Pertama di sebelah kiri saya ada Pak Arsul Sani, merupakan Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Tisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian juga ada Pak ataupun Bang Refli Harun, di sini kita manggilnya adalah ahli hukum pakar tata negara. Selamat malam Bang Refli. Malam Mbak Tisa. Nah, berhubung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berhubung kita di sini juga tetap menjaga physical distancing, bolehlah Bapak-bapak copot dulu maskernya biar pemirsa melihat wajahnya. Dan pemirsa, sebelum kita berdiskusi, mari kita saksikan tayangan pengantar berikut ini. Pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Meski pemerintah telah menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP, toh gelombang penolakan atas RUU tersebut kian meluas hingga di sejumlah daerah. Rabu kemarin, ribuan orang dari berbagai ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, mereka menuntut agar RUU HIP dibatalkan. Pemerintah sudah menyatakan bahwa akan menunda. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali. Tapi pemerintah menyatakan bahwa itu masih ada di DPR. Ternyata DPR tadi menyatakan itu sudah ada di pemerintah. Mendesak dari fraksi-fraksi yang ada di DPR ya agar RUU ini dihentikan, bukan ditunda. Kami mewaspadai pihak-pihak yang akan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila. Dan alhamdulillahnya Bung Refli, dengan peristiwa ini mulai terbuka keinginan dari pemerintah, kayaknya seolah-olah pingin mengangkangi yang namanya Pancasila, kekuasaannya akan melebihi. Nah, selama ini kan berteriak-teriak, aku Pancasila, Pancasila harga mati, Pancasila sudah final. Nah, kenapa sekarang mulai dikutak-atik lagi? Nah, justru kami inilah yang memperjuangkan sekarang agar Pancasila ini tidak dikutak-atik. Secara original konten, materi itu bukan dari fraksi PDI Perjuangan. Lalu Bung Karno juga mengatakan bahwa paham ketuhanan ini dilaksanakan dengan cara berkebudayaan. Apakah cara berkebudayaan itu? Kata Bung Karno, cara berkebudayaan itu adalah cara yang saling hormat-menghormati di antara pemeluk agama yang ada di Indonesia. Satu sama lain, saling menghormati. Lantas, akan bagaimanakah nasib RUU HIP? Apakah RUU HIP dapat menguatkan atau melumpuhkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? Menjawab pemirsa pertanyaan terakhir tadi, akan seperti apa nasib dari RUU HIP ini? Saya pertamain ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, Menko sudah mengatakan bahwa undang-undang ini ditunda. Kemudian kemarin ada sejumlah massa yang datang ke gedung DPR, bertemu dengan sejumlah pimpinan DPR. Meskipun Pak Arsul dari MPR mungkin mendapatkan cerita begitu ya. Nah, ini akan seperti apa nanti undang-undang ini? Karena kan ini bagian dari undang-undang prioritas, RUU prioritas, tapi sementara ini akan ditunda. Ya. Jadi Mbak Tisa, saya kira begini, kalau kita bicara dalam tataran aturan hukum di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, itu di sana memang diatur bahwa kalau misalnya sebuah rancangan undang-undang dikirimkan oleh pemerintah kepada DPR 60 hari harus merespon. Sebaliknya kalau itu RUU inisiatif ya dikirimkan oleh DPR kepada Presiden, pemerintah, maka 60 hari juga harus direspon. Tetapi yang dimaksud direspon itu bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Responnya itu mengatakan bahwa
kami pemerintah atau kami DPR kalau itu RUU dari pemerintah itu minta agar ini pembahasannya ditunda. Nah, artinya kalau pembahasan itu ditunda, maka praktis ya itu tidak akan berjalan. Kalau tidak berjalan tidak akan jadi undang-undang. Nah, saya melihat kalau dalam praktek di DPR kalau ditunda-tunda itu dua maknanya ya. Memang karena tidak berkeinginan tapi kemudian buying time, atau memang kemudian ya pada akhirnya ditindaklanjuti nanti dengan katakanlah ditarik, dicabut dan lain sebagainya sesuai dengan mekanisme yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Tapi kan kalau berbicara ini ada kemungkinan ditunda ini memang hanya untuk buying time saja atau ditunda memang tidak akan dibahas nanti. Ya. Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan kemarin dari banyak masyarakat yang demo. Masyarakat tidak ingin kata-kata ditunda itu kan seperti memberikan kesan harapan, oke, saat ini ditunda, tapi bukan berarti dalam beberapa waktu ke depan ini juga akan ditunda. Mereka ingin dihentikan. Ya. Nah, situasinya sekarang adalah pemerintah mengatakan ditunda, fraksi-fraksi di DPR juga setuju, ya. Jadi ini kan sudah klop sebenarnya. Nah, kami misalnya P3 itu sudah menyampaikan agar DPR menarik kembali RUU itu dari pemerintah, ya. Nah, menarik kembali itu ya nanti bisa ditindaklanjuti, misalnya ya sudah RUU ini kita drop, kita keluarkan dari prolegnas prioritas, yaitu nanti tergantung kesepakatan dari masing-masing. Tetapi pada dasarnya adalah antara posisi sikap pemerintah saat ini yang menunda dengan DPR itu sama-sama sejalan. Sudahlah, karena ini ternyata begitu banyak, begitu luas elemen masyarakat ya, termasuk juga tokoh-tokoh kita, para purnawirawan TNI juga menolak. Ya sudah, ini nggak usah diteruskan ya. Nah, jadi artinya itu sudah ada kesepakatan, hanya kan kemudian ini barangkali belum tertegaskan oleh masing-masing fraksi ya. Sama dengan kalau kemudian saya ingin sampaikan juga, kalau dari 9 fraksi kecuali Demokrat, yang dari awal Demokrat itu memang tidak mau ya membahas RUU apapun selama masa pandemi itu ya. Tapi 8 yang lain, kalau dari catatan yang ada di saya, tidak kemudian dalam pembahasan itu ada yang mengatakan saya menolak RUU ini menjadi RUU inisiatif DPR, tidak ada ya. Jadi kalau ada yang kemudian mengklaim bahwa fraksi saya dari awal itu menolak, saya kira itu nggak faktual. Oke, ya? Itu tidak faktual. Mungkin kalau sekarang mungkin ada yang berubah pikiran begitu ya Pak Asrul. Nah, kalau berubah pikiran ya itu saya kira boleh dikatakan semuanya berubah pikiran. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara dari pakar hukum tata negara bagaimana kalau misalnya melihat kata-kata sebetulnya mungkin dipermasalahkan masyarakat di sini adalah masyarakat butuh kejelasan. Bukan kata-kata ditunda yang diharapkan, tetapi adalah kata-kata ditolak. Apakah ini ada kekuatan hukumnya begitu kalau berbicara soal kata-kata ditunda? Tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Refli Harun. Ya. Apakah ini akan sangat berpengaruh sekali soal kata-kata ditunda dan dibatalkan? Karena sebetulnya diharapkan oleh massa mungkin dibatalkan. Ya, kalau ditunda kan berarti kan ada intention bahwa pemerintah masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pembahasan atau enggak. Dan kita tahu bahwa kalau dalam hal legislasi pemerintah kan memiliki 50% saham ya. Jadi kalau pemerintah bilang enggaknya itu bisa di awal atau pas waktu persetujuan paripurna. Nah, kalau di awal seperti ini ya sudah, kita tidak menghabiskan waktu dan tenaga kan, selesai, case close. Tapi kalau nunggu paripurna, bagaimana proses pembahasan dan lain sebagainya kan waktu dan tenaga habis jadinya. Saya sendiri terus terang saja tidak setuju ya dengan rancangan undang-undang HIP ini. Jangankan RUU HIP, BPIP aja saya nggak setuju dari awal ya. Saya termasuk orang yang mengatakan nggak perlu BPIP karena saya katakan kalau Pancasila itu di-captures, dibajak oleh negara, beberapa kali saya mengatakan, maka yang terjadi adalah dia bisa digunakan sebagai alat untuk memukul, bukan merangkul gitu. Dan itu terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Ada rencana ataupun arah untuk memukul tadi dalam tanda kutip? Gini, persoalan dengan RUU HIP ini adalah dia memberikan definisi-definisi, pengertian-pengertian, tafsir-tafsir tentang Pancasila. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau Pancasila itu tafsirnya dimonopoli oleh negara, ya, oleh pemerintah, oleh pelaksana undang-undang,
maka dikhawatirkan dia menjadi alat penggebuk, menjadi alat untuk memisahkan ya. Dan saya kira narasi yang berkembang belakangan ini kan selalu begitu. Anda Pancasilais, yang itu tidak. Ini pro NKRI, satunya pro mana, satu cebong, satu kampret dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya tidak bagus, tidak positif bagi perkembangan kehidupan kebangsaan kan. Padahal kita tahu bahwa ketika orang bicara tentang Trisila, Ekasila, ya, lalu bicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan, gotong royong dan lain sebagainya, maka itu kan sebenarnya catatan sejarah tahun 1 Juni 1945 pidato Bung Karno, yang kemudian setelah itu dibuat tim 9 yang diketuai oleh Bung Karno juga. Nah, tim 9 itu sudah merumuskan Pancasila sebagaimana kita pahami saat ini, tapi sila satunya yang berubah pada tanggal 18 Agustus. Makanya saya bilang, instead of kita menghidupkan 1 Juni, lalu menghidupkan 22 Juni, ya sudahlah, mari bersepakat kita bahwa Pancasila itu 18 Agustus. Nah, saya mengatakan begitu, dimarahin saya sama banyak orang. Padahal dari sisi hukum tata negara, ya 18 Agustus yang namanya Pancasila itu. Oke, gimana Pak Arsul? Ya, saya kira begini, yang disampaikan Bang Refli itu adalah juga ada dalam catatan fraksi P3 dan saya kira juga beberapa fraksi yang lain ya. Jadi prinsip dasarnya itu kita sama, bahwa kalaupun mau ada RUU itu hanya diperlukan untuk mengatur, memberikan dasar pengaturan kelembagaan dalam level undang-undang terhadap BPIP dan tupoksinya, tapi tidak bisa memuat tafsir ataupun pemahaman terhadap Pancasila. Karena coba bayangkan kalau kemudian ditarik lagi ke belakang yang 1 Juni, nanti akan antara 1 Juni dan 18 Agustus ada Piagam Jakarta. Ya, kan nanti juga orang kemudian kenapa kok nggak ditarik ke situ juga, begitu kan? Nah, akhirnya ini nggak selesai dengan rumusan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah selesai Pancasila kita. Tetapi yang mau saya katakan terkait dengan judul itu tadi, tanpa undang-undang ini Pancasila tetap kuat. Kalaupun ada undang-undang asal isinya proporsional, juga tidak akan menjadi lemah. Nah, proporsional itu yang saya ingin sampaikan adalah tidak boleh sebuah undang-undang itu mendowngrade ya Pancasila dalam bentuk tafsir yang dinormakan. Ya. Ini ada unsur tidak seperti boleh. itu nggak? Buat saya ada. Dan karena itulah catatan fraksi P3 jelas-jelas mengatakan demikian. Nah, pertanyaannya kan kemudian yang soal pasal 7 itu yang cukup dikritisi oleh banyak pihak dari Pancasila, kenapa menjadi Trisila dan Ekasila? Betul, itu kan artinya apakah juga bisa dikatakan sebuah bentuk downgrade terhadap Pancasila? Saya tidak ingin mengatakannya demikian karena nanti kan itu ada ketersinggungan atau apa. Tapi yang jelas adalah itu sebuah penarikan ke belakang. Ya, yang itu mestinya sudah selesai dengan tanggal 18 Agustus 1945 itu, yang seperti dikatakan Bang Refli itu tadi. Kalau sudah selesai, kenapa kita masukkan ke dalam draft begitu ya, dimasukkan kalau oleh... itu harus tanya sama yang usul dong. Waktu itu katanya yang usul siapa? Yang usul kan DPR. DPR kan banyak nih, yang usul siapa nih? RUU itu kan inisial usulan dari beberapa anggota DPR ya, yang memang itu dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan. Tentu karena memang di dalam Undang-Undang AMD 3 dan kemudian di dalam Undang-Undang 12 2011 itu dimungkinkan memang ya orang per orang, seorang saja boleh. Saya pernah usul di periode lalu RUU pesantren jadi undang-undang. Tapi RUU larangan minuman beralkohol, saya dan teman-teman P3 nggak jadi-jadi, padahal itu sudah disetujui dan pemerintah juga sudah membahas. Berarti artinya tapi karena mereka gitu dalam pembahasan substansinya tidak setuju, ya nggak jadi juga undang-undang itu akhirnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah persetujuan di situ adalah persetujuan untuk membahas, bukan persetujuan terhadap isinya. Tapi begini, kita duduk pokokkan dulu dari P3 sendiri bahwa tidak setuju atau tidak setuju dengan pasal 7 tersebut yang soal Ekasila dan nggak setuju. Trisila. Ya? Jadi kalau dalam catatan yang kami siapkan itu, kalau nanti pembahasan ya, undang-undangnya itu kalaupun ini tadinya berjalan, itu undang-undangnya tinggal jadi 17 pasal. Dan itu isinya hanya terkait dengan pengaturan BPIP ya dalam level undang-undang, karena BPIP itu sekarang hanya diatur dengan Perpres. Kemudian
kenapa kok perlu diatur dengan undang-undang? Oke. Itu kan karena kalau perpres itu presidennya ganti, nanti ya disesuaikan dengan selera presidennya. Oke, ini yang kan baru. undang-undang kan sudah iya, dikirim ke presiden, Pak betul. Arsul. Maaf saya potong. Undang-undang kan sudah dikirim oleh presiden. Ya. DPR yang membuat undang-undang tersebut. Oke, P3 punya catatan. Tadi Pak Arsul mengatakan, saya kutip sekali lagi, P3 tidak setuju dengan Trisila dan Ekasila Pasal itu tadi. tidak setuju. Iya, pasal itu. bukan hanya itu, Tapi ada banyak kita pasal boleh lain. tahu tidak dinamikanya seperti apa di DPR sendiri sehingga akhirnya pasal 7 tersebut tetap melenggang sebelum masuk ke presiden. Jadi begini, DPR itu dalam prakteknya ini terlepas benar atau tidak, pas atau tidak ya, dalam prakteknya orang itu fight ketika dalam pembahasan substansi setelah pemerintah dan DPR bertemu. Ya, begitu. Tapi kalau masih draft, kan tadi saya contohkan, P3 mengusung RUU larangan minuman beralkohol. Semua fraksi setuju ketika itu sebagai usulan. Tapi begitu Berarti kalau kemudian ibarat kita punya rencana, kita kirim Pak ke Arsul, pemerintah ya, kemudian pemerintah setuju ya, maka ketika kami pertahankan RUU itu bukan hanya dari pemerintah saja yang mengkoreksi, yang kami yang di DPR itu juga banyak yang tidak setuju dengan RUU itu, sehingga RUU itu sampai sekarang nggak jadi. Jadi prinsipnya ya udah maju-majuin aja deh, setuju nggak setuju nanti kita belakangan bertarung gitu. lagi, gitu loh, sampai kemudian voting. Bahkan dalam sejarah DPR itu ada yang DPR-nya sudah setuju, pemerintahnya sudah setuju, sudah diketok oleh paripurna DPR sebagai undang-undang, besoknya pemerintah berbalik tidak setuju. Lah itulah yang kemudian undang-undang pilkada jadi perpu pilkada. Saya kira Pak Refli hafal nanti banget soal itu. sebelum ke Pak Refli, tapi ini juga cukup menarik ya. Ada beberapa yang tidak setuju. Bahkan P3 mengatakan sendiri tidak setuju. Tapi pertanyaannya, kalau ada suara yang tidak setuju dalam musyawarah itu, dalam perundingan itu, kenapa sih bisa semuanya itu lewat tetap jadi RUU ke presiden? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ada beberapa tokoh ulama, ormas dan seterusnya menyampaikan aspirasi langsung seperti ini maupun tidak langsung. Buat kami ini adalah merupakan bukti bahwa RUU ini tidak layak untuk dilanjutkan. RUU ini layaknya dibatalkan karena menjadi atensi masyarakat luas. Bayangkan, Majelis Ulama Indonesia dari pusat sampai tingkat provinsi itu menolak, Nahdlatul Ulama menolak, Muhammadiyah menolak, ormas-ormas seperti yang sekarang ini hadir juga menolak, maka TNI juga veterannya menolak. Karena itu sebagai wakil rakyat harusnya mendengar aspirasi ini, maka jangan paksakan lagi. Meskipun itu merupakan usul inisiatif DPR dan tidak bulat waktu paripurnanya, kita tidak perlu gengsi. Kalau rakyat menolak, ya sudah kita batalkan. Ya pemirsa, itu statement dari PKS yang menyatakan tidak setuju juga terhadap RUU HIP ini. Termasuk juga P3 tadi mengatakan memberikan catatan atau tidak setuju semuanya. Tetapi meskipun ada yang tidak setuju, tampaknya RUU ini melenggang secara gampang menuju ke istana. Ya, pertama harus dipahami bahwa dalam praktek pembahasan undang-undang di DPR itu dibedakan antara setuju untuk dibahas dengan setuju terhadap materi hasil pembahasan. Nah, jadi kalau pada tahap awal ya sampai menjadi itu, sampai katakanlah itu menjadi RUU inisiatif, itu masuk dalam pengertian setuju untuk dibahas, ya bukan setuju terhadap konten atau isinya. Konten atau isinya ya berantem lagi. Tadi kan saya contohkan RUU larangan minuman beralkoholnya P3 itu kan 5 tahun kita berantem malah nggak selesai-selesai ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Nah, yang kedua faktornya ya, ini memang harus diakui ya. Ini katakanlah kalau dianggap sebagai tidak bersesuaian dengan aspirasi masyarakat luas termasuk ormas Islam, itu dilakukan oleh semua fraksi ya. Dalam rapat paripurna tidak ada satupun fraksi yang mengatakan interupsi, mengatakan saya menolak, gitu loh, sebelum diketok loh, tidak ada. Dalam catatan balik juga demikian, kecuali Demokrat yang dari awal memang tidak mau membahas RUU apapun selama masa pandemi, gitu loh. Nah ini yang harus menurut saya
kalau ada informasi katakanlah dibelok-belokkan atau apa, ini juga harus diluruskan supaya jangan ada dusta di antara partai-partai atau fraksi-fraksi lah. Oke, kita tidak bahas dusta dulu, biarkan masyarakat menilai soal dusta itu, begitu ya Pak Arsul. Saya ingin ke Bang Refli. Bang Refli, ini sebetulnya beda loh. Masyarakat jangan terlalu khawatir, masyarakat jangan terlalu panik begitu ya. Ini setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk disahkan. Ya memang ya, itu praktek yang menurut saya harusnya sudah diperbaiki oleh DPR dan pemerintah. Oh, jadi ada yang salah dengan sistem seperti itu? Iya, prakteknya seperti itu, tapi harusnya teorinya enggak. Jadi begini, kan membentuk undang-undang itu ketika masuk prolegnas itu kan sudah dengan semuanya, naskah akademik, harusnya dengan pasal demi pasal dan lain sebagainya. Di situ kita tahu kenapa kemudian undang-undang itu harus diadakan, harus berubah dan lain sebagainya. Nah, ketika dia didorong ke paripurna, maka sebenarnya di paripurna itu kan sudah mewakili sikap DPR. Ini loh undang-undang yang kami mau buat. Tinggal tergantung partner kami, pemerintah dan DPD, kan begitu. Tapi ini enggak, so long time kita tahu bahwa DPR itu menganggap persetujuan paripurna untuk membahas suatu RUU itu hanya sekadar entry point saja. Jadi bisa jadi kemudian yang tadinya A bisa jadi C, jadi D dan lain sebagainya. Dan konstelasi partai-partai politik bisa berubah. Makanya dalam proses pembentukan undang-undang itu waktu drafting kan harusnya memang partisipasi sudah ikut masyarakat. Jadi begitu sudah diterima di paripurna kan sudah solid draftnya. Ini enggak. Kadang-kadang draftnya ya yang penting masuk dulu. Seperti itu. Itu yang terjadi. Ini yang kemudian jadi misunderstanding di masyarakat. Karena masyarakat menganggap, kan DPR sudah setuju di rapat paripurna. Kenapa kemudian tiba-tiba ada partai yang merasa menjadi pahlawan, dia menolak dan lain sebagainya. Rupanya memang prakteknya adalah P3 menerima untuk dibahas. Perkara kemudian ditolak berikutnya itu soal lain. PKS juga begitu dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, kalau misalnya kita bicara sudah menerima itu dalam rapat paripurna, paling tidak kan sebagian besar substansinya harusnya kita terima. Eksistensi dari RUU itu kita terima. Padahal menurut saya yang paling bermasalah dari RUU HIP ini adalah eksistensinya. Bayangkan ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila dalam bentuk undang-undang. Padahal kita tahu Pancasila itu adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum kan. Berarti yang dengan adanya menyetujui ini bahwa setuju? Menyetujui itu mendowngrade Pancasila. Karena menjadikan haluan ideologi Pancasila itu hanya pengaturannya di tingkat undang-undang. Kalau misalnya yang diatur tuh hal-hal teknis, pembentukan BPIP, ya kan, pendanaan, kemudian pengurus dan lain sebagainya, it's okay, karena itu sifatnya bangunan saja. Tapi kalau sudah menemukan definisi, pengertian, apa yang ingin dituju, interpretasi dan lain sebagainya, waduh levelnya yang nggak di undang-undang. Dengan apa yang kita baca, yang kita lihat dari literatur ada yang sudah keluar dari RUU ini, memang menurut Bang Refli adalah bentuk upaya untuk downgrade Pancasila. Saya sebenarnya begini, orang yang mengusulkan RUU ini saya kira niatnya tidak mendowngrade. Niatnya adalah ingin mengembalikan tafsir Pancasila sebagaimana ada dalam sejarah Republik kita. Ingin Pancasila itu versinya 1 Juni. Ya saya mau frankly speaking kan, yaitu versi pidato Bung Karno. Nah inilah perdebatan kita, makanya saya katakan walaupun pemerintah mengatakan lahirnya Pancasila itu 1 Juni, saya sebagai orang hukum tata negara nggak bisa mengatakan demikian, karena yang disepakati kan dasar negara. Bagaimana mungkin dasar negara itu sudah muncul sebelum negara itu sendiri ada? Kira-kira gitu, logikanya kan gitu kan. Jadi kalau kita pakai urut-urutannya adalah tanggal 1 Juni itu pidato Bung Karno, sebelumnya itu Yamin, sebelumnya itu Supomo ya dari 29-31. Tapi yang paling komprehensif adalah Bung Karno. Lalu berdasarkan aspirasi yang ada di BPUPK tersebut, kemudian dibuat panitia kecil, tim 9 yang terdiri dari golongan nasionalis dan golongan Islam. Dan satu ada Samratulangi di situ yang mewakili non-muslim. Jadi 8 lainnya muslim. Lalu dibuatlah Piagam Jakarta sebagai rumusan Pancasila itu. Tapi sila pertamanya masih ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, kan begitu. Waktu mau disahkan sebagai bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan kemudian konsekuensinya sebagai dasar negara, ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.
Maka kemudian kan ada protes dari orang-orang Indonesia Timur, Latu Harahari misalnya. Dia bilang kalau begitu ya kita bikin negara sendiri aja. Nah, Hatta kemudian mendekati kelompok Islam ya, dari kalangan NU, kalangan Muhammadiyah, agar menerima penggantian dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun ada versi yang mengatakan, ditanya apa sih ketuhanan yang Maha Esa? Itu tauhid juga katanya. Ya sudah, artinya umat Islam yang tadinya sudah mendapatkan yang lebih eksplisit, menyerah sedikit tidak apa-apa. Karena di rancangan itu awalnya Yusuf Hasim, ya, jangan salah, NU itu mengatakan Presiden Indonesia itu orang Indonesia asli dan beragama Islam awalnya. Oke. Udah. Apakah ini yang kira-kira berketuhanan dimaksud? negara Indonesia adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan agama Islam. Jadi awalnya begitu. Kemudian komprominya adalah berketuhanan yang Maha Esa saja tanpa Islamnya, kemudian orang Indonesia asli saja tanpa Islamnya, lalu kemudian ketuhanan di dalam Pancasila itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah bentuk kompromi 18 Agustus. Dan menurut saya itulah yang fix dalam sejarah kita. Ketika kemudian tafsir ini mau dibalikin lagi dengan pidato Bung Karno 1 Juni, dan saya dikatakan mendesurkarnoisasi, bukan, mengembalikan pada proporsionalismenya saja. Jadi kalau kita melihat Pancasila, terimalah Pancasila itu sebagai sebuah kesepakatan bersama hidup berbangsa dan bernegara, karya cipta Bapak dan Ibu pendiri bangsa, bukan karya cipta satu orang. Yang sudah final pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu nanti akan kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kita harus menyimak kabar terkini dahulu pemirsa. Ya, sebelum ke Bang Refli, kita simak dulu ini. Ada petikan tweet dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi bedai hiruk pikuk soal RUU HIP ini pemirsa. Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tersebut. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas. SBY begitu ya. Kita lihat apakah mungkin masih ada tweet yang lain lagi. Kita lihat bukan hanya satu tweet saja. Tweet yang selanjutnya kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara, merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar. Nah, ini ada lagi ini pemirsa, kelanjutan dari tweet Pak SBY. Kita lihat tweetan selanjutnya. Memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, proses nation building dan consensus making yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada ideological clash dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat. Itu adalah pandangan dari Pak Joko Widodo. Yang menarik di sini adalah kasihan, maksud saya dari Pak SBY begitu ya, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dari Pak SBY tadi yang cukup menarik di sini adalah statement beliau soal jangan sampai ada ideological clash dan juga perpecahan bangsa Indonesia. Apakah ini memang betul-betul nanti akan bisa menjadi ideologi clash kalau tetap dilanjutkan? Bagaimana pemetaannya, Bang Refli? Yang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam sejarah kita kan ada dua kelompok besar di Indonesia. Ada Islam, ada nasionalis. Jadi kalau saya bicara Islam itu adalah partai yang berbasis masa Islam atau partai Islam. Kan ada dua ya, berbasis masa Islam dan partai Islam. Kemudian partai nasional dan zaman demokrasi terpimpin ada kelompok ketiga yang namanya dengan ideologi ya, komunis kan, makanya kemudian Nasakom kan, tapi komnya kan sudah tidak ada lagi sekarang. Nah, sejak tahun 1945 dua kelompok ini kan yang sesungguhnya beradu gagasan dalam membuat negara ini. Salah satu gagasannya adalah gagasan tentang dasar negara, termasuk juga apakah negara kita akan menjadi negara Islam, ya kan? Apakah kemudian Islam akan menjadi agama resmi, apakah presiden harus orang Islam dan lain sebagainya. Nah, yang disepakati adalah bahwa ya semua label-label Islam itu nggak ada di dalam kesepakatan bangsa kita. Yang ada adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian untuk menghibur kelompok Islam dikatakan ini adalah sebenarnya tauhid juga. Nah, pada tahun 55 kita tahu bahwa ada 4 partai besar yang mewakili aliran politik itu. Ada PNI, kemudian ada Masyumi, ada NU dan ada PKI. PKI kan tidak ada lagi. Pada era Orde Baru, partai Islam yang berbasis masalah Islam dihancurkan.
termasuk juga Partai Nasional yang adanya Golkar yang dianggap bukan aliran. Jadi Golkar itu antitesis terhadap dua kelompok besar tersebut. Nah, pada era reformasi sesungguhnya persaingan Islam dan nasionalis itu nggak terlalu kentara lagi. Paling tidak partai-partai nasional terlalu dominan. Kita tahu bahwa hasil pemilu kemarin PDIP nomor 1, Gerindra nomor 2 dari sisi suara, kemudian Golkar nomor 3, partai nasional semua. Kemudian nomor 4 Nasdem, nomor 5 PKB. Baru PKB Partai Islam. Kemudian 6 Demokrat, 7 PKS, 8 PAN, 9 P3. Coba bayangkan, 7, 8, 9 partai Islam dan berbasis massa Islam itu buntut sekali. Nah, karena kenapa? Karena massa Islam tidak lagi bicara mengenai politik, istilahnya kan politik gincu, tapi sudah politik air garam. Jadi yang penting asin kemana-mana. Jadi di Gerindra juga ada sayap musliminnya, kemudian di PDIP ada Baitul Musliminnya dan lain sebagainya. Tetapi di luar politik formal ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang sesungguhnya masih masih kuat ideological class-nya. Yaitu misalnya saya frankly speaking, misalnya FPI ya kan, kelompok PA 212, kemudian satu lagi PA 212, FPI, kemudian GNPF misalnya. Lalu kelompok-kelompok lainnya yang kemarin mengadakan demo. Nah, mereka kelompok aspiratif yang tidak bisa diabaikan juga. Perannya terlihat misalnya dalam Pilkada DKI, kemudian dalam Pilpres 2014, dalam Pilpres 2019 ya. Padahal secara formal dukungan partai-partai Islam dan berbasis massa Islam itu bisa pecah. Sebagai contoh P3 misalnya. P3 kan tidak mengendorse Prabowo. Betul. Tetapi PKS mengendorse Prabowo misalnya. Nah, ini yang kemudian menurut saya ada potensi tapi bukan dalam struktur formal politiknya. Saya kira 9 partai itu ya santai-santai aja kan. Partainya santai-santai aja, tapi ideological clash-nya ini siapa yang dapat efeknya dan bentuknya apa? Makanya saya kira ada persiapan 2024 juga. Kalau kita mau jujur kan banyak yang pihak-pihak yang tidak puas dengan terpilihnya kembalinya Jokowi. Dan tetapi mereka tidak bisa apa-apa karena ada presidensial threshold yang membuat calon presiden itu dibatasi, di marking. Bung Arsul kan sebenarnya kan setuju presidensial threshold dihapuskan, cuma karena partainya mendukung Presiden Jokowi makanya dia kemudian terpaksa mengatakan dia tidak setuju penghapusan. Padahal secara logika pasti setuju dihapuskan, karena kalau dihapuskan P3 punya bargaining position yang sama kuatnya dengan partai besar untuk mengajukan calon presiden. Mungkin ini related juga ya kenapa P3 menyetujui agar undang-undang ini untuk dibahas, tetapi dengan memberikan poin-poin gitu ya Pak Arsul kali ya. Ya, kalau terkait dengan ini posisi kami saya kira firm. Pertama bahwa ya Pancasila itu sebagai ideologi negara, filsafat negara, dasar negara itu sudahlah. Jangan kemudian tafsirnya, pemahamannya itu di norma hukumkan. Itu udah jelas kalau buat kita. Itu jelas. Tapi begini, kalau kita boleh mengomentari statement yang disampaikan oleh Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia, soal potensi adanya ideological clash ini, gimana Pak Arsul? Ya, begini, kita itu sudah memilih jalan demokrasi ya di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Jadi di negara demokrasi manapun ya tidak bisa dipungkiri ya ada potensi ideological clash. Itu nggak bisa dipungkiri, bahkan kita lihat di Pilpres Amerika yang 2016 dan yang sekarang pun itu bibit-bibitnya itu kan ada. Tetapi saya yakin masyarakat kita itu mayoritas juga punya kesadaran bahwa kita beda, kita mungkin sangat berjauhan posisi pandangan atas satu masalah, tetapi kesadarannya bahwa kita itu ada dalam NKRI, kesadarannya bahwa dasar negara kita Pancasila itu tetap akan terpelihara. Jadi nggak terbayang kemudian katakanlah ya akan menjadi seperti Suriah atau seperti Irak, itu tidak akan seperti itu. Tapi bahwa ketegangan-ketegangan itu ya masih wajar lah dalam negara demokrasi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Bisa saya tambahkan juga. Tetapi saya bilang tentu kalau saya mengatakan wajar itu tidak boleh kemudian hal-hal yang panas yang katakanlah sudah sampai pada titik tertentu kemudian kita biarkan, tidak kita tengah. Udah nyampe panas belum sekarang?
Kenapa? Udah nyampe panas belum Saya sekarang? kira dari 2014 sampai sekarang ini anget-anget terus ya. Anget-anget. Pak Refli, gitu kan? Anget-anget belum panas suhu gitu ya. Iya. Oke, silakan. Bang Refli. Iya, menurut saya begini. Saya tidak melihat misalnya RUU HIP ini hanya sebagai satu-satunya isu sesungguhnya. Kalau kita lihat tuntutan kemarin anak NKRI ya, Aliansi Nasional Anti Komunis, itu kan menyasar ada poin lainnya kan, poin pembubaran partai politik. Ya sudahlah, kita nggak usah simpen-simpen PDIP kan begitu. Lalu kemudian ada juga permintaan pemakzulan Presiden Jokowi misalnya. Saya kira itu adalah aspirasi istilahnya aspirasi yang selalu ada. Nah, karena itu menurut saya begini, kita jangan juga terlalu tabu. Ngomong-ngomong misalnya ada orang meminta presiden diberhentikan seolah-olah wah ini mau makar dan lain sebagainya. Zaman Presiden SBY itu hampir tiap hari mungkin ya. Setiap saat orang bicara tentang pemakzulan SBY dan itu sering sekali ada artikel dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada waktu itu saya kira reaksi dari pemerintahan SBY tidak seperti sekarang yang sangat reaktif gitu. Jadi menurut saya bagaimana kita mengelola demokrasi, mengelola kebebasan berpendapat, menghargai perbedaan pendapat dan melihat perbedaan itu ya sebagai sesuatu yang ya santai-santai saja. Karena saya bilang begini, sepanjang orang itu berpikir dan berpendapat, maka itu tidak bisa dibatasi dalam ajaran hak asasi manusia. Karena kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan hati nurani adalah kebebasan yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Baik. Nah, yang penting adalah orang itu tidak melanggar hukum. Jadi kalau misalnya datang ke DPR minta DPR membuat angket, panitia angket misalnya, it's okay. Tapi yang tidak boleh adalah datang ke DPR bakar ban, bakar mobil dan lain sebagainya, anarki dan lain sebagainya. Jadi agar kemudian aspirasi itu kemudian tidak terhambat, karena makin terhambatnya aspirasi maka yang terjadi adalah ya nanti bisa meledak suatu saat api dalam sekam. Ya, api dalam sekam. Ideologi clash tadi itu juga bisa menjadi sebuah hal yang memang patut kita takutkan juga begitu ke depannya ya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, selain tweet dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga ada tweet ataupun tanggapan dari sejumlah tokoh agama di tanah air. Kita putar berikut ini pemirsa. Dari Babe Haikal Hasan, wahai Anda yang kemarin terlalu teriak, saya Indonesia, saya Pancasila, mana suaramu kini? Pancasila mau diperas, ketuhanan Yang Maha Esa mau diganti yang berkebudayaan. Pidatonya jelas, pengusulnya jelas, mana suaramu kini? Lanjutkan dong, saya Pancasila, mana? Selanjutnya kita lihat pemirsa, masih ada tweetan lanjutannya. Perasaan ada yang dulu bilang, siapa yang ingin mengubah Pancasila silakan pergi dari Indonesia. Gih, sono, pergi lu. Itu tweet ya. Haikal Hasan ya. Dari Haikal Hasan. Selanjutnya kita lihat apakah masih ada statement lagi. Dari Ustadz Tengku Zulkarnain, ketika Pancasila mau diganti Ekasila alias gotong royong, yang mati-matian membela Pancasila justru yang selama ini dituduh radikal. Mereka yang selama ini tepuk dada membela Pancasila pada kemana? Semedi di Gua Serindilkah? Sialnya bertubi-tubi para pembela dibully. Siapa mereka? Ada satu lagi pemirsa, kita lihat. Masih dari Ustadz Tengku Zulkarnain, yang membahayakan negara adalah yang mengusulkan Pancasila jadi Ekasila alias gotong royong. Tiba-tiba viral berita di media sosial, Tengku Zul dipecat dari MUI. Waspadai pengalihan isu, tetap fokus tolak RUU HIP dan usut pengusulnya. Netizen siap retweet sebanyak-banyaknya. Ini adalah suara dari sejumlah tokoh agama di negeri ini pemirsa yang mereka sampaikan melalui Twitter tentunya. Nah, saya ingin dengar suara dari Pak Arsul Sani yang juga tentunya lekat nih dengan unsur keagamaan begitu ya, partainya begitu. Bagaimana melihat soal ini? Soal tweetnya mereka merasa kecewa, ada nada-nada protes, ada nada-nada sindiran. Saya kira
itu hal yang semuanya wajar. Ya tidak usah juga kemudian katakanlah nanti ini dianggap sebagai ujaran kebencian dan lain sebagainya. Saya kira nggak usah seperti itu. Ya, saya sepakat dengan Pak Bang Refli. Ini adalah media sosial itu adalah ekspresi saluran ya dari katakanlah kekecewaan, ketidaksepakatan, ya, kemudian tentu juga ide-ide yang berbeda dan segala macam. Ya, sepanjang itu tidak kemudian mengangkat senjata untuk memberontak atau melakukan tindakan-tindakan anarkis perusakan, ya itulah bagian dari kehidupan demokrasi kita. Ya, saya kira nanti pada satu saat ya, kan masyarakat kita itu kan juga seperti ini, kalau terus dijejeli dengan yang katakanlah call tinggi terus, nanti juga bosen sendiri. Akhirnya yang suka nge-call tinggi juga turun juga ya. Tetapi kalau kemudian itu direaksi katakanlah ada katakanlah penindakan seperti itu malah call tingginya nggak turun-turun gitu loh. Jadi call tinggi. Ini mau ngasih pesan ke siapa nih? Kalau ada reaksi penindakan, ini mau ngasih pesan ke siapa Pak Arsul? Mbak Tisa ini mancing-mancing kepada siapa saja yang memiliki kewenangan lah untuk melakukan upaya paksa supaya jangan terlalu gampang juga begitu loh ya. Oke. Katakanlah menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Siapa saja. Oke. Ya. Kita dapat poinnya. Silakan Bang Refli. Iya, saya kira cara berpikir kita jangan terlalu dalam politik, jangan terlalu parno ya. Ketika kita melihat orang berbeda pendapat langsung dimusuhin misalnya, melihat ada statement keras, wah ini membahayakan dan lain sebagainya. Saya kira sepanjang kehidupan kita itu taat pada hukum misalnya, orang mengkritik sekeras-kerasnya pemerintah harusnya nggak ada masalah. Makanya saya katakan kalau saya misalnya menyampaikan sebuah statement, dua saja yang saya hindari. Satu, menghina personal ya. Yang dua adalah bicara masalah sara. Tapi kalau yang lainnya, ya kita bisa mengkritis kerasnya. Misalnya saya katakan misalnya kebijakan Presiden Jokowi menyengsarakan rakyat, itu sebuah kritik. Misalnya kebijakan kenaikan BPJS dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sudah menghina pribadinya, itu persoalannya lain. Tapi sepakat tidak dengan tweetan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama tadi bahwa ini bertolak belakang dengan suara-suara yang didengung-dengungkan dulu bahwa Pancasila itu harus didada ya. Ya, kita harus melihatnya dua ya. Ini kan sebenarnya kan interpretasi dari kelompok yang memang berbeda haluannya, berbeda aspirasinya. Jadi sampai kapanpun kan ada orang yang sekarang ini berada di grouping pemerintahan ya, Presiden Jokowi dengan dukungan partai-partai politik, dengan dukungan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Ada kelompok lain yang berbeda pendapat, ya kita sebutkannya FPI, PA 212, GNPF, mungkin beberapa ulama yang merasa disakiti dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa umat Islam berhadapan dengan pemerintah, nggak bisa juga begitu, karena kan kita bicara mengenai ada dua arus besar, yaitu arus yang sekarang berkuasa dengan arus yang sekarang tidak berkuasa. Oke, kalau boleh kita ambil sedikit satu kata saja kalau sebagai conclusion. Apakah RUU ini nanti kalau seandainya jadi dibahas bisa mendegradasikan Pancasila, melemahkan Pancasila? Kembali lagi ke pertanyaan awal kita. Sangat mendegradasikan Pancasila dan seharusnya RUU ini tidak perlu dilanjutkan pembahasannya alias harus dicabut. Kalau diteruskan saya kira kelompok-kelompok yang tadi mengeluarkan statement melalui Twitter dan lain sebagainya itu akan tambah keras. Oke, silakan Pak Arsul. Kalau dilanjutkan bakal melemahkan atau tidak? Singkat saja. Ini nggak bisa singkat sayangnya jawabannya. Singkat aja Pak Arsul, kita udah habis waktunya. Singkat yang saja. Ingin saya sampaikan adalah bahwa ya karena elemen masyarakat begitu luas itu mengatakan, termasuk Purnawirawan TNI itu minta agar itu tidak dilanjutkan, ya sudah tidak dilanjutkan. Oke. Ya DPR kan representasi dibatalkan rakyat. Begitu ya? Ya itu kan kata-kata sederhananya seperti itu. Dilanjutkan dengan dibatalkan dengan ditunda beda. Tidak dilanjutkan itu. Yang penting begini, kalau tidak jadi undang-undang itu kan situasinya kan sama saja kan, gitu kan, itu saja yang paling penting. Yang penting barang itu nggak jadi itu. Lah iya, artinya undang-undang itu kan tidak jadi, kan kayak seperti itu. Bahwa itu dengan kata ditunda, dengan kata ditarik dan segala macam itu kan bahasa-bahasa politik. Masih ada 2 bulan loh Pak Arsul. Gitu loh, kenapa? Masih ada 2 bulan loh untuk ya, menunggu saya yakin ya pemerintah Pak Jokowi bijak melihat semua keberatan ini dengan seksama.
ya, dan Oke. itu terpancar dari yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Oke, gitu. baik. Terima kasih Pak Arsul atas waktunya bersama kami di Dua Sisi. Terima kasih juga Pak Refli sudah bersama kami di Dua Sisi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.